Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai' hudaw wa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di kajian yang baru, pertemuan yang baru, yaitu dalam kajian tafsir Al-Qur'an yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Para pecinta sinyal Islam Indonesia rahimakumullah, kita akan berusaha mengkaji kitab Tafsir Munir. Biasa orang menyebutnya dengan Tafsir Munir, tapi sesungguhnya ini secara kitab adalah kitab Marah Labid Likashfi Ma'nal Qur'anil Majid. Ini karangan seorang ulama luar biasa dari Indonesia, dari Banten, yang biasanya beliau menyebutkan dengan sebutan Al-Jawi. Baik, Al-Quran yang sebagai mu'jizat al-khalidah, mu'jizat yang kekal, hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Hadiah mu'jizat yang kekal, yang sampai hari kiamat bisa kita rasakan adalah Al-Quranul Karim. Tapi Al-Quran yang mana kita tahu sebagai petunjuk, sebagai undang-undang dalam hidup, tidak bisa kita rasakan manfaatnya yang mungkin hanya sekedar membaca saja. Membaca saja tanpa memahami Al-Quran itu baik. Sebagaimana kalau ada orang yang minum obat, tidak tahu isi dalam obat itu apa, tidak apa-apa, dia tetap akan merasakan obat. Tapi bagi orang yang ingin tahu detailnya, bagi orang yang ingin mempelajarinya, dia harus tahu apa makna yang tersingkap dalam Al-Quran ini. Apa makna dibalik kata-kata dan mufradat Al-Quran ini. Walaupun secara makna sesungguhnya tentu kita tidak tahu, wallahu a'lam bimuradihi. Allah Subhanahu wa taala tentu yang lebih tahu apa yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Tapi kita menurut para ulama menafsirkan Al-Quran, ada beberapa metode varian dalam penafsiran Al-Quran. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi atau bil dirayah, ada tafsir bil isyarah. Menafsirkan Al-Quran ada yang dengan bil ma'thur. Bil ma'thur artinya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran kembali. Menafsirkan Al-Quran hanya terbatas dengan athar atau hadis yang biasa kita dengar itu. Athar ini yang dimaksud adalah hadis atau perkataan para sahabat dan tabi'in saja. Jadi hanya terbatas itu tafsir bil ma'thur. Ada juga para ulama menafsirkan Al-Quran karena para sahabat, para tabi'in juga menafsirkan secara ijtihadnya
Maka para ulama menafsirkan Al-Quran sesuai dengan ijtihadnya, dan itu tentu dengan ada syarat-syarat tertentu yang harus dilalui oleh para mufassir. Ada ilmu-ilmunya yang harus dipelajari oleh para mufassir, dan itu pun harus sesuai dengan ilmu, sesuai dengan syariat Islam. Dah itulah kalau kita mempelajari para ulama ini, ada tafsirnya yang ulama itu menafsirkan dengan tafsir bid-dirayah. Ada para ulama sekali lagi menafsirkan dengan bil ma'thur, dengan batasan tadi Al-Quran, Al-Hadis, perkataan para sahabat dan tabi'in. Ada yang tafsir bid-dirayah atau dengan tafsir bir-ra'yi, dengan ijtihad para ulama, baik kajiannya itu dalam segi bahasanya, dari segi balaghahnya, dari segi hukum-hukumnya, dan yang lain sebagainya. Dan para ulama itu dari zaman dulu sampai sekarang tidak habisnya menafsirkan Al-Quran. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran, mukjizat ilmi Al-Quran. Ilmunya Al-Quran tidak habis walaupun dibahas dari segi apapun. Dan sekarang kita akan berusaha mencoba mengkaji karangan Imam Syekh Nawawi. Ini memang ada pengertian yang salah, mungkin ada dua Nawawi yang kita kenal, ada Imam An-Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi yang kita kenal dalam hadis Arba'in An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, itu Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, An-Nawa dari Nawa Busra sana di Damaskus. Beliau lebih terkenal dengan Imam An-Nawawi, dan ini ada Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau bernama Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, orang Banten. Jadi kalau kita mengkaji tafsir Indonesia, ya ini salah satu tafsiran ulama Indonesia yang berbahasa Arab. Ada bahasa yang lain, dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia. Tapi Syekh Muhammad bin Umar Nawawi atau Syekh Nawawi ini menafsirkan Al-Quran langsung dengan bahasa Arab. Sebetulnya karya-karya beliau selain dalam tafsir ini sangat banyak. Yang kita baca juga di pertemuan yang lain, ada Maraqil Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, kemudian ada Uqudul Lujain, ada juga Nurul Zalam, syarah Aqidatul Awam, dan ada Mirqatu Su'udil Tasdiq, syarah Sulamut Taufiq, ada Kashifatus Saja, itu juga merupakan yang kitab yang dikaji hampir di setiap pondok-pondok pesantren di Indonesia, syarah Safinatun Najah. Baik, kitab tafsir ini sebetulnya Imam atau Syekh Nawawi juga dalam proses menulis kitab ini, beliau dipinta oleh salah seorang muridnya atau juga bisa berarti gurunya, meminta untuk menuliskan kitab tafsir yang memuat tafsir secara keseluruhan. Tapi beliau secara ketawaduannya, karena memang kitab tafsir ini yang luar biasa, beliau dengan berat hati juga sebetulnya di dalam muqaddimah kitabnya untuk menulis kitab ini. Dan beliau menukilkan beberapa maraji', beberapa referensi yang beliau tulis. Di antaranya adalah kitab Futuhat Ilahiyah atau biasa disebut dengan Hasyiatul Jamal. Ini
hasyiyahnya atau syarahnya kitab Tafsir Jalalain, dan ada juga kitab Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhrur Razi. Kemudian ada Tafsir Munir karangan Muhammad bin Ahmad Khatib Asy-Syarbini. Ada juga Tafsir Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas, walaupun ini bukan tafsiran Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, tapi nukilan-nukilan dari pendapat tafsirannya Ibnu Abbas yang ditulis, yang dibukukan oleh Imam Al-Fairuz Al-Abadi. Kemudian beliau juga yang terakhir yang beliau sebutkan adalah tafsiran dari Ibnu Su'ud yang lebih dikenal dengan Irsyadul Aql Salim ila Mazaya Al-Kitab Al-Karim. Baik, kita akan memulai kitab ini walaupun banyak yang juga mengkaji kitab ini, kita akan berusaha mengkaji kitab justru dari belakang, karena yang banyak kita baca adalah juz amma. Nah, kita berusaha dari juz amma ini ingin memahami apa yang terkandung dalam juz amma melalui kitab Marohal Labid Likashfi Ma'nal Qur'anil Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Suratun Nas. Madaniyatun sittu ayatin ashruna kalimah tis'atun wa tis'una harfan. Beliau menghitung surat An-Nas itu adalah merupakan madaniyah, yang madaniyah pembagiannya ada makiyah madaniyah, maka ini dibagi, beliau termasuk mengkategorikan surat yang madaniyah. Sittu ayatin ada 6 ayat, ashruna kalimatin 20 kalimat beliau hitung, dan tis'atun wa tis'una harfan ada 99 huruf. Masya Allah, hitungan beliau menghitung, kita aja tidak pernah menghitung jumlah-jumlahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan, ya asyrafal mursalin, wahai Rasul yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. A'udzu birabbin nas, saya berlindung kepada Tuhannya manusia. Ay altaji'u, saya berlindung bimuslihin nas, kepada orang yang memperbaiki manusia. Al-qaimu bitadbirihi, yang berdiri, yang mengaturnya manusia. Sekarang mulai tafsirannya Imam Nawawi, wa dzakarallahu annahu rabban nas. Allah Subhanahu wa taala kenapa sekarang menyebutkan Rabbun nas? Alat takhsis ma annahu rabbi jamil muhditsat. Allah Subhanahu wa taala kita tahu Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh yang terjadi di muka bumi ini. Bahkan yang belum terjadi, Allah Subhanahu wa taala Tuhan seluruhnya. Kenapa disebutkan secara khusus? Li'annal isti'adzah waqa'at min syarril muwaswis fi sudurin nas. Karena Imam Nawawi menyebutkan alasannya, karena ini perlindungan secara khusus yang terjadi karena itu yang mengganggu yang mengganggu kejelekannya di dada setiap manusia. Nah ini maka disebutkan Tuhan manusia. Siapa lagi yang bisa membetulkan, yang mengatur hatinya manusia selain Tuhannya manusia? Walaupun Tuhan seluruh alam, Tuhan semua alam, tapi Allah Subhanahu wa taala menghususkan Rabbun Nas karena di sini berhubungan dengan dadanya manusia. Faka'annahu qila a'udzu min syarril muwaswis ilan nasi bi rabbihim wa huwa ma'buduhum. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya berlindung. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW khususnya ketika itu dan umumnya kepada kita semua,
agar meminta perlindungan dari yang membisikkan manusia, meminta perlindungannya kepada siapa? Kepada Tuhannya manusia. Dan itulah yang disembahnya manusia, yang mengatur, yang Tuhannya manusia. Nanti akan kita lanjutkan tafsirannya secara lebih perinci. Wa quri'a fi suratain bihadfil hamzah wa nuqila harakatuha ila lam. Ini beliau memang menafsirkan Marah Labid ini, dalam kitab Marah Labid ini menyebutkan beberapa qiraat, walaupun beliau tidak menyebutkan seluruh qiraat, tapi yang biasanya beliau sebutkan adalah yang berhubungan saja dengan maknanya. Seperti Malikin Nas atau Nesnya beliau tidak sebutkan di sini. Qul ada waqaf di situ juga tidak beliau sebutkan. Yang beliau sebutkan adalah nuqila harokat lam. Jadi nuqila harokat hamzah kepada lam. Qul a'udzu. Qul a'udzu itu dalam qiraatnya beliau sebutkan di sini. Malikin Nas, Tuhannya manusia, ataf bayan. Ini sebagai lanjutan dan sebagai penjelasan untuk apa? Satu, pertama tadi kita membahas tentang Qul a'udzu birabbin nas, kenapa menyebutkan secara khusus Rabbun Nas. Yang kedua sekarang kita sebutkan menyebutkan Malikin Nas untuk apa ini? Ini adalah penjelasan lanjutan ji'a bihi libayani anna tarbiyatahu ta'ala iyahum bitariqil mulkil kamil wal tasarruful kulli la bitariqati tarbiyati sairil malak lima malikihim. Ini beliau menyebutkan Malikin Nas, melanjutkan Rabbun Nas, karena untuk lebih menjelaskan lagi bahwasanya didikan beliau itu adalah dengan cara kepemilikan secara sempurna. Beda dengan mungkin yang lain, ada yang mendidik tapi bukan memiliki secara sempurna. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, selain beliau yang mendidik, beliau yang mengatur semuanya, beliau juga yang memiliki. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan yang memiliki semuanya secara sempurna. Wala yajuzu hahuna Malikin Nas, tidak boleh di sini dengan panjang Malikin Nas bi itsbatil alif, dengan menetapkan alif di sini dipanjangkan, tidak boleh katanya. Bi khilafi Maliki Yaumiddin, berbeda dengan kita baca surat Al-Fatihah ada lafaz Maliki Yaumiddin. Itu kenapa dalam Maliki Yaumiddin fi suratil Fatihah, dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Wal farqu, perbedaannya adalah anna qawlahu, bahwasanya perkataan Allah Subhanahu wa taala Rabbin Nas afada kaunihi malikan lahum fala budda an yakuna al-madhkur aqibahu hadzal mulk liyufida annahu ta'ala malikun wa malik ma'an. Beliau menyebutkan Rabbun Nas yang berfaedah keadaannya itu adalah raja bagi mereka. Maka haruslah raja ini disebutkan setelahnya supaya berfaedah. Beliau itu Allah Subhanahu wa taala selain mengatur adalah rajanya, raja dan pemilik. Lain lagi dengan di surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah beliau Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan Rabbul Alamin dan Maliki Yaumiddin. Beliau Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lam bimuradih, di dalam surat An-Nas
menyebutkan secara khusus nas manusia, sedangkan di surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung Rabbul alamin. Itulah perbedaannya. Fa in qila alaysa qala ta'ala fi suratil Fatihah. Kita bahas surat Al-Fatihah selanjutnya. Syekh Nawawi membahas surat Al-Fatihah. Ada Rabbul alamin, tsumma qala maliki yaumiddin. Ada Rabbul alamin, ada maliki yaumiddin. Ini seakan-akan ada pengulangan pemborosan kata. Fayulzamu wuqu'at tikrari. Maka ini seakan-akan ada terjadi pengulangan. Hunaka di sana. Qulna, kami katakan oleh Imam Nawawi, al-lafdhu dalla ala annahu Rabbul alamin. Lafadznya menunjukkan Rabbul alamin. Wahiyal asya al-mawjudah fil hal. Rabbul alamin itu Tuhannya yang sekarang. Sedangkan wa ala annahu malik yaumiddin, rajanya itu di hari pembalasan nanti. Hunaka Rabb, di sana menyebutkan Rabb mudhaf ila syai'in mawjud al-an. Rabb disebutkan, diidhafahkan, disandingkan dengan yang ada sekarang. Wal malik, dan malik mudhaf ila syai'in yujadu fil akhirah, kepada sesuatu disambungkan kepada sesuatu yang akan terjadi di akhirat. Maka berbeda antara Rabb al-alamin yang ada sekarang dan Maliki yaumiddin, raja yang ada yang nanti di akhirat. Maka ini falam yulzamu at-tikraru, ini bukan satu pengulangan. Fadhahalul falqu, maka tampaklah di sini perbedaannya. Dan ini juga penyebutannya berarti kalau kami memahami Maliki yaumiddin, Malik pendek di dalam surat An-Nas adalah terbatas dari manusia, sedangkan Maliki yaumiddin, Malik lebih luas artinya cakupannya dan lebih panjang bacaannya. Maliki yaumiddin itu Malik yang memiliki yaumiddin, bahkan di sana disebutkan bukan Rabbun Nas tapi Rabbul alamin, cakupannya pun lebih luas. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita yang pertama yang bisa kita ambil dari surat An-Nas. Kali ini Imam An-Nawawi membahas tentang a'udzu birabbin nas. A'udzu meminta perlindungan kepada Rabbun Nas. Kenapa penyebutan secara khusus Rabbun Nas? Dan berikutnya Rabb Maliki yaumiddin, Malikin Nas. Kenapa ada Malikin Nas? Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan seluruh alam, Tuhan segala-galanya. Itu dua hal ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Secara nasihat, ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita, mengajarkan kita agar kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang nanti akan dibahas apa saja yang menjadi pengganggu manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bocorannya di awal ini agar kita, apapun gangguan kita serahkan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbun Nas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa iltija, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.